Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. To President Widodo, I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Nah, jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asal bunyi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0. Jadi lebih baik mundur diri. Supaya baik-baik kok, kita akan terima kasih. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Udahlah, West. Seperti tulisnya. Mas Jokowi West. Nggak paten. Dibandingkan data hasil survei periode pertama 5 tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi. Meski demikian, sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan terhadap pemerintahan kedua Jokowi, yakni tetap masalah ekonomi. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri, bangga menjadi orang Indonesia. Musisi legendaris Iwan Fals mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menerima tongkat estafet presidensi G20 saat KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Melalui akun Twitter @iwanfals, pria bernama Virgiawan Listanto itu menyatakan kekagumannya atas Presiden Jokowi. Wih, keren. Presidensi, presidennya presiden, tweet Iwan Fals, diikuti emotikon bendera merah putih pada Senin 1 November 2021. Tak lupa ia menyertakan caption screenshot pemberitaan media Tempo bertajuk Indonesia resmi terima presidensi G20. Jokowi undang para pemimpin dunia ke Bali. Diberitakan Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021.
Sebelumnya Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi berkaca dan tahu diri karena kinerjanya payah. Ia menyampaikan hal itu melalui video di kanal YouTube Refli Harun yang diunggah pada Kamis 23 September 2021. Awalnya ahli hukum tata negara Refli Harun menanyakan alasan Rizal Ramli menginginkan perintah Jokowi berganti. Ya, memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri karena kinerjanya payah banget, jawab Rizal Ramli dilansir dari Galamedia. Mantan Menteri Koordinator di Kabinet Jokowi itu lantas merinci 5 alasan mengapa dia menyebut kinerja Jokowi payah. Pertama, ekonomi yang makin memburuk. Ia menilai bahwa ekonomi telah rusak sebelum pandemi dan kini semakin rusak di tengah pandemi. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini ya, dan kesehatan atau penurunan kasus hariannya itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik gitu. Kedua, dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi, ungkap Rizal Ramli. Ia menilai bahwa demokrasi di era Jokowi mundur sebab korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta semangat otoriter kembali tumbuh. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech di zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Ketiga, Rizal Ramli menganggap Jokowi gagal melawan korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibuat lemah. Ya, faktanya dia bikin lemah KPK. Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memberantas korupsi, tapi malah merongrong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat di masa lalu. Keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi gagal di ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan, ungkapnya. Terakhir, Rizal Ramli menyinggung bahwa Presiden Jokowi telah gagal memberangkatkan umat untuk berhaji. Mungkin mau dirapikan dulu, mungkin akan disiapkan medis untuk hal ini dan sebagainya, baru setelah itu akan dibuka lagi. Bahkan kalau hitung-hitungan juga kerugian, Saudi juga rugi. Nggak ada yang datang melancong ke sana, nggak ada rugi. Mereka juga rugi. Itulah musibah yang bisa ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja, yang beriman tidak beriman. Jadi saya minta Mas Jokowi makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks, kata Rizal Ramli. Karena meninggalkan beban yang luar biasa, tambahnya. Kayak gatal badannya kalau nggak sebut, kalau tidak intervensi pemerintah. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet, karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah dalam kasus hukum. Saya kira yang tahu tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tentang mecahin masalah. Saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam.